Baik, selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sehat buat kita semuanya. Senang kita boleh bersama-sama berdoa pagi hari ini. Ya, firman Tuhan yang ingin saya bagikan untuk kita semua. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Saya buat judulnya jangan kita mengasihi dunia ini, ya. Janganlah kamu mengasihi dunia. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya, saudaraku, tentu kebenaran firman Tuhan ini seringkali kita baca, kita dengar, mungkin sering juga mendengar khotbah bahwa kita tidak sama dengan dunia, kita tidak boleh mengasihi dunia. Tetapi kita harus terus diingatkan karena kita memang ada di dunia ini dan kita terus saja melihat dekat dengan sistem dunia ini sehingga ya banyak juga anak Tuhan tanpa disadarinya bahwa dia telah berteman atau mengasihi dunia ini, ya. Ada seorang murid dari Rasul Paulus namanya Demas yang akhirnya ditulis oleh Rasul Paulus. Demas telah mengasihi dunia ini, telah meninggalkan dia, walaupun dia menjadi teman sekerja dari Rasul Paulus, akhirnya mengasihi dunia ini, katanya. Jadi penting sekali bagi kita anak-anak Tuhan terus diingatkan untuk kita tidak mengasihi dunia ini. Mengapa? Nah, ini Rasul Yohanes ya mengingatkan bahayanya. Nah, di sini ada 3 bahaya kalau kita mengasihi dunia. Yang pertama adalah maka kasih Bapa tidak ada pada orang itu, katanya, kalau dia mengasihi dunia ini. Ya, kasih Bapa. Nah, saya teringat orang yang tidak mengerti kasih Bapanya adalah anak sulung, ya, kalau perumpamaan yang dibuat oleh Tuhan Yesus itu, ya. Anak sulung itu walaupun dia tinggal bersama bapaknya, tetapi dia tidak mengenal kasih bapaknya. Dia tidak mengerti kasih bapaknya. Itu sebabnya dia ada pertanyaan, mengapa adiknya orang yang berdosa itu kembali, lalu bapa membuat pesta untuk dia? Aku tidak mengerti, katanya. Aku tidak tahu kok bisa gitu. Kenapa? Dia tidak memiliki kasih bapa. Bapaknya menjelaskan kepada dia bahwa orang berdosa tadinya sudah mati, sekarang hidup. Bukankah kita berpesta, bersukacita? Ya. Nah, dia tidak mengerti. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penting sekali kita mengerti akan hal ini. Kalau misalkan kita tidak ada hati, ya, untuk orang-orang yang berdosa, orang-orang yang terhilang, kita tidak memiliki belas kasihan, kita tidak pernah menceritakan kasih Tuhan bagi orang-orang berdosa, saya khawatir kasih akan dunia ini telah mengalahkannya, menutupinya, sama seperti anak sulung. Ya, kita harus teliti terus di dalam hidup kita, apakah aku mengasihi dunia atau mengasihi Tuhan? Karena kalau saya mengasihi Tuhan, maka kasih akan Bapa itu ada. Kalau saya tidak mengasihi dunia, maka akan ada kasih Bapa. Ya.
Bahaya yang karena tidak mengenal kasih Bapa adalah kalau belajar dari anak sulung ini, maka kita mengerti apa yang seharusnya dia dapat, dia tidak miliki, ya tidak dia dapatkan. Kenapa? Dia tidak mengerti kasih bapaknya. Makanya bapaknya dia protes gitu. Aku tidak pernah mendapat apa-apa gitu. Dia tidak mengerti kasih bapaknya. Bapaknya berkata, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Apa yang menjadi milikku adalah milikmu. Itulah kasih Bapa. Ya, kalau harta anak katanya belum tentu menjadi bukan milik bapaknya ya, tapi kalau milik bapaknya adalah milik dari anaknya. Nah, saudaraku, ini bahayanya. Yang pertama, kasih akan Bapa tidak akan ada pada orang itu. Nah, yang kedua adalah kalau kita mengasihi dunia ini, ya, maka kata firman Tuhan, ya, ia akan terikat dengan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan. Ya, ya, kita melihat hari-hari ini, kita melihat misalnya banyak di media sosial ya, ada apa istilahnya yang karena ya memamerkan harta, ya saya ini orang-orang kaya, super kaya, ya malah seperti dipertontonkan ya, orang-orang yang cepat kaya, luar biasa, ya bangga sekali gitu ya. Nah, ini adalah keinginan mata, ya. Nah, bahaya yang selanjutnya yang kedua ini dijelaskan adalah dia terikat dengan keinginan daging. Jadi dia yang dipuaskan adalah keinginan dagingnya, ya, keinginan mata dan keangkuhan hidup, sombong luar biasa ya. Yang Tuhan mau setiap kita anak-anaknya adalah keinginannya adalah tujuan-tujuan Allah itu tercapai ya. Apa yang menjadi rencana Allah terjadi atas hidupnya. Ya, kita memiliki kerendahan hati dan kita tahu orang-orang seperti ini ya tentu sangat-sangat dibenci oleh Tuhan. Ya, kita yang Tuhan mau kita merendahkan diri kita. Nah, saudaraku, jangan sampai kita mengasihi dunia, maka kita akan terikat, akan terseret. Kita jadi seperti orang-orang dunia ini. Kita keinginannya adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan. Nah, yang ketiga bahayanya adalah akan lenyap dengan segala keinginannya. Dia akan habis, ya. Akhirnya dia akan binasa oleh keinginannya itu. Nah, tadi saya kutip misalnya cerita tentang anak sulung dan anak bungsu itu. Nah, anak bungsu itu sebenarnya dia tidak mau tinggal di dalam kasih bapaknya, dia lebih mengasihi dunia, lalu dia pergi. Dan dia bahkan meminta semua ya warisannya, lalu berfoya-foya. Akhirnya dia habis. Nah, puji Tuhan dia sebelum habis semuanya, sebelum terlambat semuanya, dia datang kembali ke rumah Bapa. Dia kembali ke rumah bapaknya, ya, bertobat, ya. Nah, mari Bapak Ibu, karena memang setiap orang yang memiliki keinginan daging, keinginan mata, akhirnya akan binasa. Ya, memang sebentar, ya.
kalaupun di dunia ini dia sepertinya bisa memuaskan semua keinginannya, tetapi di dunia ini hanyalah sebentar, karena untuk selama-lamanya. Hidup ini bukan hanya untuk di dunia ini yang sementara ya, tetapi untuk hidup yang kekal. Makanya kalau di dalam ayat tadi, ya, ayat 17-nya dikatakan, tetapi orang benar akan hidup untuk selama-lamanya. Jangan habiskan hidupmu hanya untuk yang sementara di dunia ini. Mari kita, Bapak Ibu, renungkan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga dalam doa-doa kita terus didasari oleh bukan kasih akan dunia, bukan karena mengasihi dunia ini, tetapi karena kasih Bapa, karena kita mau menyatakan kasih kita kepada Bapa kita. Kita memiliki kasih Bapa. Tuhan memberkati kita, ya. Mari kita berdoa.